Senyum bahagia Sintayong usai Justin Hubner berpotensi bela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Karma Malaysia. Dulu remehkan timnas Indonesia, kini ranking FIFA-nya dibalap skuad Sintayong. Inilah alasan Erick Thohir Liga 1 ditunda sementara selama timnas Indonesia U23 berlaga di Piala Asia U23. Kronologi boykot Erspo di X hingga desainer jersey timnas Indonesia dinilai anti kritik. Dulu remehkan timnas Indonesia, kini ranking FIFA-nya dibalap skuad Sintayong. Sekedar diketahui medio Januari 2023 lampau. Ketua Kompetisi Federasi Sepak Bola Malaysia, Moh Firdaus Mohamad terang-terangan tertarik ingin mengundang timnas Thailand dan timnas Vietnam untuk ambil bagian di Piala Merdeka 2023 yang dilangsungkan di Malaysia pada Oktober 2023. Thailand dan Vietnam dijadikan prioritas ketimbang negara Asia Tenggara lain seperti timnas Indonesia karena berstatus dua tim terkuat di kawasan ASEAN. Moh Firdaus Mohamad menilai level Vietnam dan Thailand sudah level Asia. Saya pribadi melihat dua tim Asia Tenggara seperti Vietnam dan Thailand yang benar-benar punya kualitas dan standar permainan di level Asia, kata Moh Firdaus medio Oktober 2023 lalu. Hal itu berarti Moh Firdaus Mohamad tidak menganggap timnas Indonesia yang saat itu tengah merintis di bawah asuhan Sintayong. Fam sejatinya bebas berbicara karena secara ranking FIFA, timnas Malaysia masih lebih baik ketimbang timnas Indonesia saat itu. Berdasarkan ranking FIFA Desember 2022, timnas Malaysia menempati peringkat 145 dunia sedangkan timnas Indonesia menduduki posisi 151 dunia. Sementara itu, Thailand berada di peringkat 111 dunia dan Vietnam bertengger di posisi 96 dunia. Berselang 14 bulan dari ucapan Moh Firdaus itu, kondisinya bertolak belakang. Prestasi timnas Indonesia bisa dibilang masih lebih baik ketimbang Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Indikatornya adalah performa di Piala Asia 2023, serta babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di Piala Asia 2023, Malaysia dan Vietnam rontok di fase grup, sedangkan timnas Indonesia dan Thailand melaju ke 16 besar. Sementara di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menempati peringkat kedua grup F dengan 7 angka. Sementara itu, Thailand, Vietnam, dan Malaysia kompak menempati peringkat 3 di masing-masing grup. Mereka pun dalam kondisi terjepit untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Performa apik di atas meroketkan ranking FIFA timnas Indonesia yang kini menembus peringkat 134 dunia alias sudah melewati Malaysia 136. Sekarang misi selanjutnya adalah mengejar Vietnam yang menempati posisi 115 dunia dan Thailand 102. Kronologi boykot Erspo di X hingga desainer jersey timnas Indonesia dinilai anti kritik. Tagar boykot Erspo #boycotterspo trending di media sosial Twitter yang kini bernama X. Para netizen menyikapi sikap sang desainer jersey timnas Indonesia keluaran Erspo, Ernanda Putra. Awalnya, Coach Justin mereview jersey timnas Indonesia keluaran Erspo dalam YouTube channel Regista. Ia mereview jersey tersebut bersama Pangeran Siahaan dan Hanif Tamrin. Coach Justin menyeskan soal jersey timnas Indonesia yang tidak eksklusif. Logo Garuda kesannya ditempel doang, nggak ada eksklusifnya sama sekali. Untuk gua, kalau ini dijual Rp600.000, value gua cuma pegoh doang, dalam kurung Rp150.000, kata Coach Justin. Gua objektif, kerahnya lumayan, paling kelihatan murahnya logonya, kelihatan murahan banget, tambahnya. Menanggapi review Coach Justin, sang desainer jersey timnas Indonesia keluaran Erspo, Ernanda Putra memberikan komentar menohok. Justin yang gua tahu cuma Justin Hubner, Timberlake, dan Bieber. Siapalah dia tiba-tiba ngomongin desain. Udahlah om lo, urus hidup lo sendiri aja, tulis Ernanda di Twitter. Namanya juga komentator, ya kerjaannya cuma nyari panggung, kalau gitu enggak makan dong besok, warganet lantas geram dengan tindakan Ernanda yang dianggap anti kritik.
Tagar boykot Erspo pun menggema. "Kan udah gua bilang kayak seragam senam," tulis akun Nanda. Sangat disayangkan tanggapan Ernanda Putra yang merasa dirinya sudah sangat sempurna itu jadi masalah, tulis The Barstad. Sementara itu, akun Mafia Wasit menyoroti Erspo yang ternyata belum mempunyai haki. Alis haki Erspo masih dalam proses. Merek Erspo di haki belum diterima dan masih dalam proses, bisa-bisanya menang tender jersey Timnas Indonesia dengan pemain-pemain terbaik dunianya itu, tulis Mafia Wasit. Akan jamu Irak di GBK, Shin Tae-yong mau Timnas Indonesia menang. Pelatih Shin Tae-yong menargetkan timnya menang saat menyambut Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 6 Juni 2024 mendatang. Sebab jika menang, maka Timnas Indonesia otomatis lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, Timnas Indonesia akan mendapatkan suntikan motivasi karena mendapatkan dukungan dari supporter. Hal itu dibutuhkan untuk menghadapi Irak, yang secara di atas kertas lebih diunggulkan ketimbang Garuda. Kendati demikian, skuad Garuda sedang dalam kepercayaan diri yang cukup bagus. Sebab Timnas Indonesia baru saja menang 3-0 atas Vietnam dalam ajang yang sama di Stadion Maidin. Memang sangat positif, apalagi laga di kandang, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengatakan Timnas Indonesia akan menyiapkan diri agar dapat tampil maksimal dalam laga menyambut Irak nanti. Sebab dia ingin membawa Timnas Indonesia menaklukkan Irak dan memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. "Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan kebahagiaan ke fans sepak bola Indonesia biar bisa menang lawan Irak," jelas Shin Tae-yong. Senyum bahagia Shin Tae-yong usai Justin Hubner berpotensi bela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Pelatih Tim Nasional Indonesia U23, Shin Tae-yong tampaknya boleh sedikit berbahagia karena pemain andalannya Justin Hubner berpotensi membela Garuda Muda di Piala Asia U23 2024. Sebab saat ini Shin Tae-yong tengah dipusingkan dengan para pemainnya, yang mungkin bakal sulit dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar tak masuk kalender FIFA, sehingga pihak klub tak wajib untuk melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23. Tentu hal tersebut menjadi masalah untuk Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan tersebut berpotensi tanpa skuad terbaiknya saat menghadapi Piala Asia U23 mendatang. Padahal Piala Asia U23 merupakan kompetisi yang begitu penting. Pertama, karena turnamen tersebut merupakan kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Kedua, karena Piala Asia U23 akan menjadi salah satu yang akan mempengaruhi keputusan PSSI dalam nasib Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Tak heran jika kabar Justin Hubner berpotensi membela Timnas Indonesia di Piala Asia U23 menjadi angin segar untuk Shin Tae-yong. Kabar baik itu pun disampaikan pengamat sepak bola tanah air Bung Ropan. Bung Ropan menegaskan itu menjadi tugas utama PSSI untuk meyakinkan klub agar mau melepas Justin Hubner. Namun ia cukup optimis Hubner bakal dilepas andai PSSI dapat benar-benar meyakinkan klub Justin Hubner. Peluang Justin Hubner khususnya untuk main bersama tim U23 itu masih terbuka. "Saya kemarin sudah WA Pak Ketum PSSI karena potensi itu ada," ujar Bung Ropan medio Februari lalu. Media Amerika Serikat soroti Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, dulu terbawah, kini hampir jadi raja ASEAN. Media Amerika Serikat ESPN menyoroti kiprah Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. ESPN menyebut, Timnas Indonesia yang dikualifikasi Piala Dunia 2022 lampau zona Asia menjadi bulan-bulanan. Kini tampil menggila di ajang yang sama. Bahkan paling mencolok ketimbang wakil Asia Tenggara lain. Diketahui, hanya Timnas Indonesia yang meraih kemenangan. Timnas Indonesia secara luar biasa menang 3-0 di kandang wakil ASEAN lain, Vietnam. Sementara itu, Thailand dihajar Korea Selatan 0-3, Malaysia dipermalukan Oman 0-2 di kandang sendiri, Filipina ditelanjangi Irak 0-5, Myanmar disikat Suriah 0-7, dan Singapura dicabik-cabik Cina 1-4.
Raihan positif yang didapat timnas Indonesia pun berefek kepada posisi mereka di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 3 poin dari 2 laga sisa saat menjamu Irak dan Filipina untuk menyegel tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Saat sebagian besar wakil Asia Tenggara mengalami kekalahan pada 26 Maret, timnas Indonesia meraih kemenangan krusial. Indonesia yang pada edisi sebelumnya menempati posisi terbawah setelah hanya mengemas 1 angka dari 10 pertandingan, kini berpeluang lolos ke babak selanjutnya, tulis media ESPN. Indonesia memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebelum mereka dapat mengklaim sebagai tim terkuat di kawasan Asia Tenggara. Satu hal yang pasti, Indonesia menjadi wakil Asia Tenggara terkuat yang berpeluang lolos ke babak selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tegas ESPN. Inilah alasan Erick Thohir Liga 1 ditunda sementara selama timnas Indonesia U23 berlaga di Piala Asia U23. Alasan Ketua Umum PSSI Erick Thohir Liga 1 ditunda sementara selama timnas Indonesia U23 berlaga di Piala Asia U23 terungkap. Erick Thohir menilai keputusan terbaik mesti diambil PSSI karena timnas maupun kompetisi sama pentingnya. Ya, kompetisi Liga 1 dijeda sementara waktu untuk kepentingan timnas Indonesia U23. Sebab timnas Indonesia U23 akan ambil bagian dalam Piala Asia U23 pada 11 April sampai dengan 3 Mei 2024. Ajang itu akan berlangsung di Qatar. Piala Asia U23 sendiri diketahui tidak masuk kalender FIFA. Alhasil, turnamen Piala Asia U23 2024 akan berlangsung tanpa adanya jeda kompetisi domestik karena tak masuk jeda internasional. Oleh karena itu, PSSI mengambil sikap sendiri untuk menjeda sementara waktu Liga 1 dengan kondisi itu. Menurutnya, ini sebuah langkah serta solusi yang terbaik. Sebagai otoritas tertinggi sepak bola Indonesia, PSSI tentunya punya kewajiban untuk mempersiapkan timnas dan juga membela kepentingan klub. Oleh karenanya, kebijakan jeda sementara kompetisi selama Piala Asia U23 adalah sebuah langkah serta solusi yang terbaik, ujar Erick dalam keterangannya. Erick Thohir mengatakan banyak klub Liga 1 yang membutuhkan pemainnya untuk pekan krusial di akhir musim. Karena itu, dispensasi serta perlakuan yang adil mesti diberikan kepada setiap klub. Karena PSSI paham di saat yang sama klub sedang dihadapkan pada agenda yang sangat ketat. Ada tim yang sedang bersaing untuk masuk babak championship, ada sebagian tim bersaing di papan tengah, dan ada pula yang sedang berjuang dan lolos dari jurang degradasi. Agar tak ada ruang bahwa pemanggilan pemain merugikan klub, ujar Erick. Erick Thohir berharap dengan liga dijeda, pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, bisa memanggil skuad terbaiknya. Tentunya dengan skuad terbaik yang ada, momentum timnas yang sedang sangat baik bisa terjaga. Apalagi timnas sedang mendapat tren positif yang tentu masyarakat sepak bola yang sudah memimpikan prestasi timnas. Terlebih, timnas sedang dalam momentum yang baik setelah mencatat emas SEA Games. Sejarah lolos pertama kalinya di 16 besar Piala Asia, serta punya peluang di kualifikasi Piala Dunia. Jelas Erick Thohir. Dan kini punya kesempatan untuk lolos ke Olimpiade, jadi ini merupakan momentum kita untuk mencatat sejarah dengan melakukan yang terbaik bagi timnas, pungkasnya. Park Hang-seo diminta latih timnas Vietnam lagi, ditantang rematch lawan timnas Indonesia. Berdasarkan informasi dari media Vietnam Soha VN, pencinta sepak bola Vietnam berharap Federasi Sepak Bola Vietnam segera menunjuk Park Hang-seo sebagai pelatih timnas Vietnam. Sejumlah akun sepak bola di tanah air, salah satunya @GarudaFansbook, berkelakar, timnas Indonesia siap rematch jika timnas Vietnam kembali ditangani Park Hang-seo. Rekor pertemuan Park Hang-seo dengan timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong juga masuk kategori fantastis. Dari 4 pertemuan di level senior, Park Hang-seo membawa timnas Vietnam menang 2 kali dan imbang 2 kali tanpa kekalahan. Sementara di level U23, ia mengantarkan timnas Vietnam menang atas timnas Indonesia U23 di fase grup SEA Games 2021.
Karena itu pencinta sepak bola tanah air antusias jika Park Hang-seo kembali menangani timnas Vietnam. Akun @GarudaFansbook yakin timnas Indonesia yang kini diperkuat banyak pemain diaspora bisa menggilas Vietnam racikan Park Hang-seo. Berkat bantuan pemain-pemain diaspora ini juga Tom Haye dan kawan-kawan menang 3-0 atas timnas Vietnam di Stadion Mai Dinh pada Selasa 26 Maret lalu. Park Hang-seo, pelatih legendaris Vietnam, tentu saja fans Vietnam berharap ia kembali usai kosongnya kursi kepelatihan timnas Vietnam. Kalau beliau kembali pun Indonesia sudah jauh lebih siap untuk rematch, tulis akun Instagram @GarudaFansbook.